Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi ketiga dan empat. Ya, sebelum kita mulai, Bu Ririn mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir, juga serta para penguji, pembimbing dan tim English. Marilah bersama-sama kita buka sesi ketiga dan keempat dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bu Ririn panggil pemateri, ada Kesha, MC ada Ahtar. Kepada Kesha dan Ahtar, Bu Ririn persilakan untuk maju ke depan. Kasih aplausnya untuk Kesha dan Ahtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana Rabal, Mr. Ramdan, and Miss Hani, Associate Minor. Diana Rabal, Miss Mona, Advisor. Diana Rabal, Kaisha Peran, and all my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Muhammad Akhtar Haif Kamil. I am your RC87, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's opening by reciting basmalah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda. The presentation is by the best presenter. The first presentation is given by Kesha with the title History of Depok. Please give your full attention to Kesha and help me to welcome you to him to the stage. Ladies and gentlemen, Kesha. Thank you, Akhtar. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Kesha Izaya Mufida. Today I want to presentation my research with the title History of Depok. Introduction. Depok is located at West Java Province, Indonesia. Depok City has a long history of development. So, the main focus of the research is the history of the establishment of Depok City. Benefit of the research. The benefit of the research is to add insight into the history of Depok City, to add information about the origin of the establishment of the city of Depok. Method. Time and place. August 24 to October 27, 2023. Place at Sekolah Alam Indonesia Studi Alam, and the author home is located at Jalan Agin. The research method. This research is method for searching for data via internet, interview with people who have already done the research. Next. Definition of history. History is science that studies the sequence of story or event that occurred in the written past, especially those related to the people who participate in it. History of Depok. The founder of Depok City was a member of the VOC Red Van Council of the Indians, named Cornelis Chasselin. Following Chasselin death, the Dutch government allowed Depok to form an own government at the level of an autonomous village, known as Gemeente Depok. Chasselin and 12 clans. Chasselin bought land in Depok for a plantation and made a will to leave the land, so slaves were willing to follow Chasselin. Those follow were divided into 12 clans, named Bagas, Isaac, Jonathan, Jacob, Joseph, Lowen, Lawrence, Leiden, Daud, Tolensen, Saudara, Samuel, and Zadok. Gedoran Depok. On October 7, 1945, several Indonesians made a revolution for movement for Depok to recognize the independence of the Republic of Indonesia. This event was called Gedoran Depok. During the event, they looted and robbed every house except for women and child under
age of 12, who were still allowed to stay in Depok. Meanwhile, the men were taken to Gedung Halang Bogor. Depok instantly developed into modern city in 1949. The Indonesian government began to build new capital in Jakarta. Many government employed hostels around the Jakarta area, so government decided to make the Depok area the resident area government employed, which was because Depok was one of the area adjacent to Jakarta. With the move of Universitas Indonesia to Depok in 1947, became one of the momentum for the development of Depok. But in these two events, Depok is still a Bogor district. Then in 1998, Bogor Regency was divided into three regions named Bogor Regency, Sukabumi Regency, and Depok, which became autonomous city. At the beginning of 1999, the administrative city was born and the village ran into subdivision. The result of the expansion of the area caused 3 sub-districts and 17 villages. Next. This is the name of the village and the district. The short result. The author interviewed the interviewer named Semi Gracino Paradamensiaga, a history student at the Universitas of Indonesia, Depok, majoring the history study program in the 3 semester. The interview was held via Zoom on Wednesday, October 25, 2023. Discussion. Here are the results of the interview with him. 1. What was the condition Depok before the arrival of Colonel Jocelyn? Answered. Not many people know the condition of the city before Jocelyn because there is not written document about the condition of Depok during the pre-Jocelyn period. However, these are some search that said that Depok was a place of attention for Sri Duka Maharaja when he traveled from Sunda Kelapa to Pajajaran, Papua. Well, it passed through the Depok City area, but the search cannot be verified. 2. What was the reason behind Colonel Jocelyn's visit to Depok? Answered. Jocelyn, as a wealthy merchant, was like another merchant who bought land to develop his business, such as a plantation. He had a plantation business, so Jocelyn bought land in Depok. 3. What was Jocelyn's role in development of Depok City? Answered. Jocelyn helped develop the community. Jocelyn bought slaves and then gave them education. In addition, he freed slaves in Depok who were in agreement with his wish, so that the slave would rather develop the city of Depok itself. 4. Who helped Jocelyn develop the city? Answered. I honestly don't know who specifically helped Jocelyn in developing Depok. In my opinion, it was the slave who developed the city of Depok. 5. How long did it take to develop Depok City? Answered. In 1699, Jocelyn bought land in Depok from an officer. Then, after buying the land, he started to build Depok. In this context, Jocelyn himself built the town, but after he left, the land was distributed to the freed slave, so that all the construction and development was automatically handed over to them as well, so to speak. 6. How did Depok City develop after Jocelyn death until it became the administrative city as today? Answered. If I explain the chronology, after Jocelyn died, his life lived like a human in general. They built a house, they painted the land, plantation business, they started to build. The colonial government also had interest. On one search event mentioned that a Dutch company
leased land to the people of Depok. So, in other words, after leasing the land, the Dutch tried to invest in building the railroad. Then, afraid the role of the people compared to Jocelyn's. Slave was the most instrumental in building Depok. This is not a big Depok city as it's now. The Depok in question is the area around Jalan Pemuda, the area around City and the area around City Ciliwung. Most of the old Depok city area is still vacant land or no man's land. So, if the process is from the slave who developed the city government during independence development to stage, after independence there was pain in Depok, more or less. A lot was damaged and the number of the buildings was much less. After independence, there road building the city of Depok almost cased safe. The Depok was development under the Indonesian government and built Perumnas. Depok got developed as it now. 7. What was the condition of the 12 clans that were formed by Jocelyn? Answered, they live in the area around Jalan Pemuda, as usual with Indonesian general. They no longer the privilege of the colonial area. The problem is that in the colonial area, their status was that there were class. After independence, this class and all disappear equal to gather in racist people, and these 12 class all enjoy the same life as how life has been going until now. Conclusion and suggestion. Conclusion 1. Jocelyn was plain and the pregnant who joined the VOC. 2. Depok was established in 19 as which time Jocelyn bought land in Depok for his business. 3. Jocelyn education the slave he freed so that they could develop Depok. 4. When Jocelyn died, he bequeathed his land to 12 can that he from, namely Bagas, Ishak, Jonathan, Jacob, Joseph, Lowen, Lawrence, later Tonles, Saudira, Samuel, and Zadok. 5. In the Depok being an accident, many buildings in Depok were destroyed. 6. When the city of Depok finally recognized Indonesia's independence, the development of the city of Depok, which has been stalled, finally began to experience rapid development with the construction of Universitas of Indonesia. The concern is with consumption of Perumnas. Suggestion telling people through TikTok, Instagram, and other social media with some fun. 2. It is necessary to build the Depok City Museum so that the development of Depok City was now at history. 3. There needs to be a search of book about the history of the city of Depok in the school library to add reference for future research. 4. There is an interesting education about the history of Depok City. Thank you so much for your attention. Good job, Keisha. Let's have a big applause to Keisha. Any question? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak ceritain negara Jepang? Maaf, coba ulang lagi aja. Kenapa kamu judul ini? Karena saya penasaran tentang sejarah pembangunan kota Depok. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pengen nanya,
Kenapa Depok namanya Depok? Mohon maaf, aku belum tahu soal itu karena belum nemu informasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kolonial era itu dari tahun berapa? Kalau yang dalam konteks ini tuh dari 60. Dari berapa? Dalam penelitian ini tuh dari awal mula pembangunan Depoknya tuh dari 16-an. 16 ribuan? Iya, dalam konteks ini. Tapi kalau yang lain-lainnya bukan di luar konteks ini saya belum tahu. Oke. Itu kan mulai dari 1600-an. Akhirnya di kayak 2000-an atau 1000 berapa? 1700 kan? Kalau akhirnya sih dari yang saya baca-baca, yang saya research nggak ada yang ngasih tahu masa kolonial tuh akhirnya kapan. Oh, oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, apa yang terjadi kepada masyarakat jika mereka nggak tahu sejarah negeri mereka sendiri? Misalnya nggak ada narasumber yang terpercaya, buku-buku tentang sejarah. Apa yang terjadi? Konteksnya itu dalam sejarah Depok atau sejarah yang lain? Ya, sejarah Depok, masyarakat Depok. Mereka nggak bakal tahu tentang asal muasal mereka, kan yang dimana mungkin ada beberapa yang keturunan dari Belanda dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keisha, menurut kamu dari sejarah kota Depok ini apa yang menurut kamu paling menarik? Dari sejarah kota Depok ini yang menurut kamu paling menarik waktu kamu penelitian itu apa? Gedoran Depok sih. Karena tuh awalnya aku belum tahu. Nah, aku nontonnya dari YouTube, tiba-tiba muncul karena pengen mencari via internet tuh tiba-tiba pengen lihat YouTube dan nemunya itu dan dimana itu menarik. Dan dari yang aku lihat sih jarang muncul. Oke, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedoran Depok itu apa? Gedoran Depok itu peristiwa yang dimana para pejuang kemerdekaan Indonesia itu ingin memasuki Depok. Maksudnya kayak ingin Depok untuk menjadi NKRI, yang dimana kan Depok itu udah dari awal kan karena Cornelis Jocelyn itu datang. Nah, Depok itu warga-warganya itu udah mendapatkan ilmu lebih banyak daripada warga-warga Indonesia yang sebelumnya. Jadi mereka ingin kayak seimbang gitu. Jadi Depok akan dimasukkan mereka tuh ingin Depok agar ke Indonesia gitu loh. Terima kasih. Sama-sama. Time for examiner. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya penguji sudah habis pertanyaannya sama anak-anak gitu ya. Ya, yang pertama Pak Ramdan sampaikan barakallah untuk Keisha yang sudah meneliti sejarah Kota Depok ya. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri yang disebutkan di bukunya Cahaya dari Madinah ya oleh Ustadz almarhum Ali Jaber itu menyebutkan Al-Qur'an itu 70% isinya tentang kisah-kisah lama. Itu menjadi pelajaran hikmah ibroh buat kita yang saat ini ada. Dan Keisha saat ini membahas tentang sejarah Depok zaman dulu untuk pelajaran juga untuk kita semua generasi penerusnya untuk mengenal lebih dekat dan mengambil pelajarannya. Dan tadi disebutkan nih ada yang nanya Depok itu apa ya? Nah, Depok itu kalau Pak Ramdan baca di beberapa literatur ya artinya itu ada dua. Yang pertama itu pembinaan karena waktu itu memang misi dari Cornelis ini juga salah satunya agama ya. Jadi
gereja-gereja itu melakukan pembinaan yang intens sehingga bahasa Belandanya Depok gitu. Yang kedua artinya itu padepokan. Jadi Param juga nggak tahu yang mana yang lebih ini ya. Padepokan karena dulu ini Depok ini tempatnya orang-orang bertapa gitu, orang semedi dan sebagainya ketika kerajaan-kerajaan. Nah, Keisha yang ingin mungkin Pak Ramdan tanyakan ya, tadi beberapa sudah ditanyakan sama teman-teman. Pernah ini nggak, Keisha tahu nggak sejarah peninggalan sejarah Kota Depok apa aja yang ada di Depok nih? Pernah baca tapi saya lupa namanya, kayak ada tapi banyak gereja-gereja tua, peninggalan-peninggalan kayak ada gereja, ada tempatnya juga, ada teguh apa gitu pokoknya. Oke. Ya. Ya qadarullah pas 17-an itu guru-guru SHI city tour malam ya. Itu jelajah Kota Depok tuh. Dari Gong Sibolong, kemudian jembatan Panus yang dibangun 1917 oleh Stephanus Lender ya. Kemudian juga ini Cornelis Castellin ada peninggalannya yang sekarang itu ya. Kemudian ada satu lagi di Jalan Kartini itu ada tiang telepon itu juga peninggalan. Mungkin Keisha nanti boleh city tour sama keluarga gitu ya. Sambil belajar peninggalan-peninggalan Depok apa saja di masa dulu gitu ya. Kemudian boleh cerita hubungannya POC sama tiba-tiba ada Depok gitu. Kira-kira apa dari yang pelajari sama Keisha? Dari buku yang aku baca tuh sebenarnya Caselin ini kan POC. Nah, dia ini ingin menunjukkan Depok tuh, contoh Kota Depok tuh ke para pejabat VOC, tetapi sayangnya para pejabat VOC itu tidak menariknya. Jadi Caselin putus asa dan akhirnya dia membangun Kota Depok. Oke, ini menarik ya, karena dari 12 klan dari istilahnya dari budak-budak ya, dan sekarang penduduk Kota Depok ada yang tahu nggak berapa? 1.972.000-an, hampir 2 juta di 2023 ini. Ini sangat menarik perkembangannya dan sangat pesat ya. Terutama Depok sangat unggul di bidang pendidikan. Nah, yang kemudian para pendan tanyakan, dari proses penelitian ini ada skill baru nggak? Atau apa ya? Atau habit atau kebiasaan baru yang Keisha ini baru temukan atau dijalani ketika penelitian ini dilakukan? Ada nggak? Paling kebiasaan barunya suka nyari-nyari di Google gitu. Jadi lebih banyak explore gitu ya, karena tadi harus mengumpulkan informasi. Ada lagi nggak selain itu? Paling jadi kayak sering megang laptop ngetik-ngetik, biasanya jarang. Oke. Pak Ramdan baca nih, Keisha juga kan melakukan wawancara kan? Ya. Nah, artinya ini skill baru teman-teman. Ketika wawancara dengan orang yang baru, kita perlu menyiapkan pertanyaan, skill komunikasi. Ini yang didapatkan dari proses penelitian itu gitu ya. Dan ini sangat penting juga dan bisa jadi sangat bermanfaat untuk ke depan. Wah, udah mati nih. Udah kayaknya. Terakhir, dari proses penelitian ini mana yang paling menantang? Mungkin sulit lah katakanlah ya. Yang menurut Keisha dilakukan? Paling menantang sih waktu wawancara ya, karena belum kenal orangnya gitu, jadi kayak tiba-tiba diajak ngomong, malu gitu. Oke, di situnya ya. Oke, terima kasih Keisha, mudah-mudahan semua proses ini yang sudah dilakukan menjadi membekas ya dalam diri hal-hal positifnya, sehingga terus terbangun nih nanti kan mau melanjutkan sekolah ke mana, ke SL, ke Keisha. Itu saja, barokallah Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Gimana Keisha? Alhamdulillah sudah selesai. Perasaannya gimana?
lumayan lega. Lumayan lega, oke. Sebelum Bu Hani nanya, mungkin ke catatan penelitian dulu, maksudnya catatan penulisan. Ya, di penulisannya di sini case-nya masih ada beberapa yang typo-typo, kayak di abstrak itu kayak penulisan iya itu masih IEA, harusnya kan IA, gitu ya. Ada, terus menyerang, harusnya mungkin menyerang ya. Di situ tulisannya menyerang, kemudian ada lagi karyawan, tulisannya karyawan, ya. Sama untuk penulisan kayak yang subbab itu yang 1.1 latar belakang, 3.1 metode gitu, itu masih kurang menjorok ke, kurang ditarik aja ke 1 cm, kurang 1 cm ya. Itu kayak gitu. Kemudian untuk yang di manfaat penelitian, kalau nggak salah kalau yang di buku panduan itu harusnya ada 3 ya, benar nggak? Ada yang manfaat penelitian untuk diri sendiri, untuk sekolah, sama untuk masyarakat. Di situ case-nya masih yang secara umum, berarti nanti tinggal ditambahin ya. Sama yang tujuan penelitian juga ada tipe administratifnya pakai bahasa Inggris. Nah ini mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris berarti di italik, kalau pakai bahasa Indonesia berarti diganti gitu ya. Ya itu untuk catatan penulisannya. Kalau untuk pertanyaannya mungkin udah banyak ditanyain sama teman-teman dan Pak Ramdan juga. Bu Ani mau tanya ini aja deh, menurut Keisha sendiri gimana sih caranya nih biar masyarakat sendiri, terutama masyarakat warga Depok gitu ya, tahu sejarah Depok? Karena kan kayaknya di sini belum ada ya kayak museum gitu. Mungkin bisa dikasih tahu yang dengan cara yang menarik melewati media sosial agar para warga tuh tertarik untuk melihatnya. Kalau menurut Keisha berarti siapa sih yang harusnya menyebarkan info itu, siapa kira-kira yang membuat di media sosial itu? Apakah warganya, ada sekumpulan warga kah atau pemerintah kah? Lebih baik sih pemerintah. Pemerintah ya, oke deh. Kalau apalagi ya? Ini aja deh, titipan pertanyaan tadi ada. Oleh-oleh Depok apa sih Keisha? Oleh-oleh kota Depok ada nggak? Atau makanan khas kota Depok tuh ada nggak sih? Kalau yang saya cari-cari sih kayaknya nggak ada ya. Oke. Mungkin itu aja dari Hani. Sekali lagi selamat untuk Keisha. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keisha, alhamdulillah, barakallah, selamat sudah menampilkan hasil penelitiannya. Ya, udah lega banget apa lega aja nih? Lega aja dulu. Iya, awal Keisha ngasih judul penelitian tentang sejarah Kota Depok tuh langsung, wah kemarin baru istilahnya napak tilas Kota Depok nih dengan Long March. Terus Keisha datang, wah apakah ini nyambung gitu kan, jadi makin memperdalam lagi tentang sejarah Kota Depok. Terus kemarin pas ini langsung saya tanyakan, ketika kamu mau meneliti ini kamu yakin gak gitu kan. Ternyata Keisha udah yakin, terus dia punya bukunya juga yang bayang-bayang sejarah, dalam bayang-bayang Jakarta, itu udah punya. Jadi itu yang membuat yakin, udah ada beberapa literatur yang sudah dia baca gitu kan. Terus pas saya tanya, nanti pas lagi neliti kita pakai metode apa nih gitu kan. Keisha udah ke tahap itu belum untuk bisa hasil penelitiannya gitu kan. Belum tahu sih Bu, tapi aku pengen banget nih sejarah Kota Depok ini aku teliti gitu kan. Ya udah, nanti berarti sambil cari ya, kalau kayak gini berarti kita perlu narasumber gitu. Udah kebayang sih nanti akan memakai metode narasumber seperti itu. Dan alhamdulillahnya ketemu ya narasumbernya, mahasiswanya Bunda seperti itu. Dan kemarin juga sudah sudah mewawancarai untuk menambah hasil penelitiannya seperti itu. Alhamdulillah untuk proses penelitian ini tidak ada kendala yang berarti, hanya memang kemarin sempat yang diwawancara kan butuh agak panjang gitu kan, karena mencari
narasumbernya yang bisa. Terus ketika kemarin sudah Fasil kelas menginfokan pembuatan PowerPoint, Keisha udah langsung siap gitu kan. Jadi masih berjalannya penelitian dan juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Oke, good job Kay, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada ayah dan bunda yang juga membantu Keisha untuk melakukan penelitian di rumah, mendampingi Keisha di rumah, karena kan kalau di sekolah cuma kurang lebih 1 jam untuk bimbingan seperti itu. Ya, alhamdulillah dilengkapi dengan ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Keisha parent. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat kepada Keisha setelah menyelesaikan penelitiannya dan sudah mempresentasikannya sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada para pasil, pembimbing maupun para penguji untuk masukan-masukannya. Ya, sedikit cerita bagaimana penelitian ini. Sebenarnya Keisha dan adiknya itu sama-sama, maksudnya suka jalan-jalan motoran gitu. Habis subuh atau sore kalau weekend itu sering nyari-nyari gang baru, ada jalan baru keliling gitu. Basic pingin tahunya itu tinggi gitu. Dan dari situ sebenarnya berangkat kalau ada gedung ya nanya ini gedung apa, sehingga dari situ berangkat ketertarikan untuk neliti Depok gitu. Akhirnya ya udah dipilihlah penelitian tentang Depok. Yang dramanya itu pas pemilihan ini narasumber. Jadi itu drama sekali gitu. Jadi ayah kan kenal wali kota, kan kenal wakil wali kota. Bisa dong saya wawancara dengan wali kota gitu. Maksudnya nggak takut, aduh lagi pada sibuk wali kota sama wakil wali kotanya gitu. Dan belum tentu juga mereka paham Depok. Kalau paham sekarang iya, tapi secara sejarahnya ya mungkin ya para peneliti atau teman-teman di kampus yang lebih paham gitu. Jadi kita tadinya sempat mau nyari narasumber dari balai kota, tapi kayaknya lebih cocok ke kampus karena orang tua nggak boleh jadi narasumber. Ya memang ada kebetulan muridnya yang baru selesai meneliti tentang kota Depok. Dan itu interview Zoom, ada banyak pertanyaannya. Udah gitu narasumbernya karena anak muda itu ada sepil-sepil sambil pakai bahasa Inggris gitu, bahasanya agak muda-muda gitu. Di rekaman ini artinya apa gitu. Karena anak muda dicampur-campur bahasa Inggris lah istilah-istilahnya. Ya, dan ya alhamdulillah selesai sampai sekarang ini semuanya dikerjain sendiri gitu. Mulai dari awal sampai akhir itu semuanya saya aja mohon maaf baru ngelihat slide-nya tadi gitu. Dan saya nanya ke ibunya, ini dia yang ngerjain sendiri. Iya. PPT-nya mana? Nggak pakai PPT, ini pakai Canva gitu. Jadi ya secara skill Canva-nya ya bisa jauh daripada saya gitu. Ini semuanya nggak pakai PPT, itu langsung live dari Canva gitu. Ya terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Keisha, alhamdulillah sudah selesai. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Keisha dan Ahtar. Masya Allah, terima kasih. Penelitiannya sangat keren sekali ya, sejarah kota Depok. Mungkin bahkan orang Depok sendiri belum tahu nih sejarahnya nih ya. Nah ini perlu tadi aku lihat sarannya Keisha, perlu adanya museum nih di kota Depok. Ya benar sih, karena biar pendatang baru maupun orang yang menetap di Depok tahu bahwasanya sejarah kota Depok ini sangat luar biasa sekali, seperti itu. Mungkin ini perlu dilirik nih oleh pemerintah Depok ya, biar dibangunkan museum seperti itu. Jadi karena sangat mengedukasi untuk para pelajar maupun masyarakat seperti itu.